Benjamin Sesko dianggap masih perlu waktu untuk jadi striker utama Manchester United. Peter Schmeichel menilai Benjamin Sesko belum siap menjadi starter tetap di Manchester United. Meski begitu, ia memuji insting gol penyerang muda tersebut. Peter Schmeichel menilai Benjamin Sesko belum sepenuhnya siap menjadi starter reguler di Manchester United. Meski begitu, legenda klub tersebut tetap memuji insting tajam penyerang muda itu di depan gawang. Sesko didatangkan Manchester United pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar 74 juta pounds. Striker asal Slovenia itu sempat mendapat sorotan setelah menjalani awal yang lambat di Old Trafford. Pada periode musim dingin, Sesko bahkan melewati 9 pertandingan tanpa mencetak gol. Situasi tersebut membuat sebagian penggemar dan pengamat mempertanyakan keputusan klub merekrut penyerang berusia 22 tahun itu. Namun performanya mulai membaik dalam beberapa pekan terakhir. Sesko berhasil mencetak 8 gol dalam 10 penampilan terakhirnya bersama Manchester United. Sesko perlahan menemukan performa terbaiknya bersama Manchester United. Ia beberapa kali tampil efektif saat masuk dari bangku cadangan. Perannya sebagai pemain pengganti bahkan menjadi sorotan karena mampu memberi dampak langsung. Dalam beberapa pertandingan, ia berhasil mencetak gol penting bagi tim. Sangat menyenangkan memiliki pemain yang ketika masuk ke lapangan membuat kita merasa ada peluang. Peluang yang sangat besar bahwa dia akan mencetak gol, ucap Schmeichel. Dia memiliki insting yang luar biasa, dan kami sudah melihatnya dalam 8 atau 9 pertandingan terakhir, instingnya sangat bagus. Lanjut Schmeichel. Meski memuji kualitas Sesko, Schmeichel menilai sang pemain masih membutuhkan waktu. Ia merasa Sesko belum sepenuhnya siap menjadi penyerang utama yang selalu tampil sejak menit awal. Menurutnya, keputusan pelatih Michael Carrick menempatkan Sesko di bangku cadangan dalam beberapa laga merupakan langkah yang tepat. Hal itu dinilai bisa menjaga motivasi sang pemain. Saya tidak yakin dia sudah benar-benar siap menjadi penyerang nomor 9 yang selalu menjadi starter di setiap pertandingan, tegas Schmeichel. Saya pikir keputusan Michael Carrick untuk mempertahankannya di bangku cadangan cukup baik agar dia tetap lapar. Dia masuk ke lapangan dengan penuh antusiasme, imbuh Schmeichel. Michael Carrick sebelumnya juga menjelaskan alasan dibalik keputusannya merotasi lini serang Manchester United. Ia menilai timnya memiliki beberapa opsi yang sama baiknya di depan. Karena itu, Carrick berusaha mencari keseimbangan antara pemain yang menjadi starter dan mereka yang memberi dampak dari bangku cadangan. Ia menilai kontribusi pemain pengganti juga penting dalam pertandingan. Kami memiliki lini depan yang bagus untuk dipilih, dan kami hanya berusaha mencari keseimbangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Apakah menjadi starter atau memberikan dampak dari bangku cadangan, para pemain sudah beradaptasi dengan sangat baik dan mereka siap, tambah Carrick. Leny Yoro mulai bersinar di Manchester United. Bek 20 tahun ini tunjukkan progres menjanjikan. Perkembangan Leny Yoro bersama Manchester United mulai menunjukkan tanda positif. Bek muda asal Prancis itu perlahan menemukan ritme permainan setelah melalui musim debut yang tidak mudah. Musim pertama Yoro di Old Trafford penuh tantangan. Ia datang dengan ekspektasi tinggi, tetapi justru harus menghadapi situasi sulit ketika Manchester United menjalani salah satu musim terburuk dalam sejarah klub. Masalah cedera juga sempat menghambat perkembangannya. Cedera patah tulang metatarsal yang dialaminya pada pramusim membuat debutnya tertunda hingga Desember. Meski begitu, Yoro tetap menunjukkan karakter kuat. Ia berhasil mendapatkan tempat di tim utama dan sempat membantu Manchester United melaju hingga final Liga Eropa UEFA. Perjalanan Yoro di Manchester United tidak selalu berjalan mulus. Sebagai pemain muda, ia harus menghadapi tekanan besar bermain di liga sekompetitif Premier League. Selain tekanan performa, Yoro juga harus beradaptasi dengan gaya permainan baru dan tuntutan tinggi dari klub sebesar Manchester United. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya menjelang final Liga Eropa juga membuat kondisinya tidak sepenuhnya fit saat bermain di San Mamés Stadium. Namun pengalaman tersebut justru menjadi bagian penting dari proses perkembangannya.
Banyak pihak menilai inkonsistensi pada usia muda adalah hal yang wajar. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai Yoro memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi bek top. "Saya sangat terkesan dengan Lenny. Dia masih sangat muda," kata Michael Carrick akhir pekan lalu. Sebagai bek tengah yang bermain di usia tersebut, di liga ini dan di klub seperti ini, butuh banyak pemahaman dan ketenangan untuk mengatasinya. Dia menghadapinya dengan tenang. Masih banyak yang akan datang, itu akan terjadi secara alami seiring dia belajar dan mendapatkan pengalaman. Di usianya, dia melakukannya dengan sangat baik, dan Anda dapat melihatnya tumbuh dalam kepercayaan diri dan kembali ke ritme permainan dan bermain di lini belakang. Carrick juga mengungkapkan bahwa Yoro mendapatkan pendampingan khusus dalam latihan. Ia dibantu oleh Jonny Evans dan Jonathan Woodgate yang fokus memberikan pelatihan individu bagi para bek Manchester United. Michael Carrick ungkap tantangan bagi MU untuk wujudkan target juara proyek 150 pada 2028. Manchester United memiliki target ambisius untuk kembali menjuarai Premier League pada 2028, bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-150 klub. Target tersebut merupakan bagian dari program Project 150 yang diluncurkan di bawah kepemilikan grup Ineos setelah investasi minoritas dari Jim Ratcliffe di Manchester United. CEO MU Omar Berrada sebelumnya menjelaskan kepada staf pada September 2024 bahwa tujuan utama proyek ini adalah membawa The Red Devils kembali ke puncak Premier League pada 2028. Meski demikian, sejumlah kesalahan langkah dalam beberapa musim terakhir membuat target tersebut terlihat makin sulit dicapai. Namun, performa MU dalam beberapa pekan terakhir memberikan secercah harapan. Berada di bawah pelatih Michael Carrick, tim berhasil mengumpulkan 19 poin dari kemungkinan 24 poin. Hasil itu membuat MU kini berada di posisi ketiga klasemen sementara Premier League dan berada di jalur yang baik untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Meski demikian, mereka masih tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Premier League Arsenal, meskipun masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Performa positif ini juga menunjukkan potensi yang dimiliki skuad MU menjelang bursa transfer berikutnya, di mana perombakan lini tengah diperkirakan menjadi fokus utama klub. Michael Carrick menegaskan perjalanan menuju gelar juara tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan pentingnya pendekatan bertahap untuk membangun tim yang benar-benar kompetitif. "Menurut saya, kami harus melangkah selangkah demi selangkah. Tentu saja, kami ingin terus berkembang dan terus naik di klasemen. Saat ini berada di posisi seperti sekarang adalah masa yang menarik karena kami memiliki sesuatu untuk diperjuangkan," lanjutnya. Michael Carrick juga mengakui bahwa tim berjulukan The Red Devils itu tentu ingin berjuang untuk target yang lebih besar di masa depan. "Kami tentu ingin bermain untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih tinggi, dan benar-benar menantang untuk gelar liga. Tidak mungkin Anda hanya mengatakan itu akan terjadi lalu menganggap itu pasti terjadi," tegasnya. Michael Carrick yang pernah memenangkan 5 gelar Premier League sebagai pemain Manchester United (MU) memahami betapa sulitnya meraih trofi tersebut. Ia menegaskan bahwa klub harus bekerja keras dan menyiapkan banyak hal jika ingin benar-benar kembali menjadi juara. "Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan banyak hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai itu," ujarnya. "Sangat sulit untuk memenangkan Premier League, dan kami memahami itu. Tetapi kami jelas sedang bekerja ke arah sana, karena kami merasa disitulah tempat yang ingin kami capai. Kami pernah berada di posisi itu sebelumnya, dan kami ingin kembali ke sana lagi. Namun tentu saja itu tidak mudah, dan kami semua memahami hal itu. Tetapi kami sangat berambisi untuk mewujudkan itu." Dengan performa yang mulai membaik dan proyek jangka panjang yang sedang berjalan, MU kini berusaha membangun kembali fondasi tim mereka demi mewujudkan ambisi besar mereka pada 2028. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.